Oke, sekarang kita ke SPL, boleh. Sistem persamaan linear itu kita udah belajar dari SD, sadar nggak? SPL. SD loh kita belajar. Cuman yang SD itu sistem, variabel yang pertama tuh. Yang pertama, yang pertama itu adalah satu variabel. Nah, ini waktu SD kita udah belajar nih. Coba masih ingat nggak? Saya mah masih ingat dan dulu termasuk saya nggak suka nih yang kayak gini-gini. 7 ditambah N sama dengan 10 aja biar gampang. 7 tambah berapa hasilnya 10. Kayaknya bisa jawab langsung. 3 gitu. Langsung kan jawabnya. N-nya 3. Bahkan saya dulu bertanya-tanya sama guru, Bu, N itu apa sih? Ada N segala gitu ya. Pokoknya N itu nggak diketahui angkanya berapa. Ibunya waktu SD belum nyebut itu variabel. Mungkin takut kabur siswa-siswa kalau disebutin variabel zaman SD ya. Pokoknya N itu berapalah gitu. Nah, udah tuh bisa jawab. Kelas Hmm. SMP baru dikasih tahu itu tuh namanya variabel. Variabel itu bahasa Indonesia bakunya namanya tahu nggak apa? Enggak, nggak tahu. Peubah. Namanya peubah. Ini tuh bahasa resmi bakunya bahasa Indonesia. Satu peubah. Jadi N-nya sebagai peubah, peubahnya 3. Gitu. Zaman SD. Hmm. Kalau Hmm. SMP sudah meningkat pakai cara. Caranya gimana? Caranya, nah ini kan tadi kalimatnya apa? 7 ditambah berapa jadi 10. 7 ditambah berapa jadi 10. Langsung bisa jawab. Pertanyaannya verbal. Tapi pas SMP caranya di gini. Pas SMP tuh ngerjainnya. Gurunya ngasih tahu. Kalau positif pindah ruas jadi Negatif. negatif. Oh, dapet 3 tuh dari Hmm. situ. Matematika banget jadinya, bener nggak? Hmm. Nah, zaman SMP. Gitu ya. Nah, SMA meningkat. Jangan gitu dong. Masa apa, SMP sama SD sama SMA jadi sama. SMA meningkat nih. Nah, jadi gini soal yang keluarnya. Apa ya, Bah? Gimana ya? Akar akar 2X sama dengan 1/2. Ditanyain X-nya. Jadi kalau satu variabel mah solusinya apa? Solusinya pindah ruas, pindah ruas. Solusinya pindah ruas. Nah, solusinya pindah ruas. Sampai meninggalkan variabelnya sendirian, gitu kan? Perlu diketahui. Ini juga tadi gitu kan ya? Si N-nya Hmm. ditinggalin sendirian. Nah, kalau SMP, kalau SMA ditambah variabelnya. Variabel ditambah. Apa cara pindah ruasnya nggak cuman pengurangan penjumlahan, tapi juga perkalian, pembagian, dan akar. Bener nggak? Oh, Iya. jadi kalau kalau akar pindah ruas jadi apa? Ya, kalau akar pindah jadi kuadrat. Kebalikannya ya. Oh, berarti ini teh 2X sama dengan setengah dikuadratin. Nah, gitu. Nah, setengah dikuadratin berapa? 1/2. Seperempat. 1/4 ya? Oke. Oh, jadi X-nya berapa? 1/4. Ini kali kan ini tuh ya? Kali Hmm. pindah ruas jadi Bagi bagi. Betul ya? Hmm? 1/8. berdua. Nah, contoh lagi. Misalkan saya punya eh, 4X² minus 6 sama dengan 30. Nah, 4X² Jadi gitu ya. iya 4x². Terus pindah ruas gitu ya. Tiga Jadi puluh berapa di sebelah tiga kanan? puluh tambah 6. tiga puluh Mm-mm. tambah 6 Ya, berapa? 36 kan? jadi 36. Nah, Iya. terus lanjutin. Kita versi bertahap dulu kayak di sekolah ya. X² sama dengan berapa?
36. 36. Empatnya kemana? Berarti dibagi empat ya. Nah, dibagi 4. Bener ya? 9. 9. Oke. Nah, jadi kan ujungnya adalah X kuadrat sama dengan 9. Bener nggak? Kalau X kuadrat sama dengan 9, berarti X-nya adalah akar 9. 3. Nah, ini teh keliru. Ini teh keliru, salah. Kalau kesimpulannya kayak gini tuh salah. Kok bisa begitu ya? Ini tuh salah. Yang betul itu adalah X-nya plus minus akar 9. Levelnya makin naik lagi. Udah SMA. Ini yang benar. Kenapa ya? Kok bisa ya? X kuadrat sama dengan 9. Solusinya bukan langsung diakarin aja. Tapi malah plus minus. Akar 9 berapa? 3 kan? Iya. Plus minus akar 3 kenapa? Oh, jadi gini ceritanya. Jadi kalau X kuadrat sama dengan 9, itu tuh bisa dua. Kejadiannya bisa boleh 3 dikuadratin sama dengan 9. Variabel bentuknya kuadrat, itu kan artinya ada angka dikuadratin. Hasilnya Mm-mm. 9. Angkanya itu nggak cuma 3 ternyata. Tapi kalau minus 3 dikuadratin, itu juga hasilnya 9. makanya jawabannya ada 2. Nggak cuman, jadi X-nya itu Mas. bisa 3 juga, X-nya bisa Ini. min 3. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, jadi harus hati-hati untuk bagian penyelesaian kalau satu variabel tapi bentuknya kuadrat. Bedain. Ini tuh cara ngomongnya bukan min 3 kuadrat, salah. Ini tuh cara ngomongnya min 3 di kuadrat. Kenapa? Kalau min 3 kuadrat mah gini. Ini min 3 kuadrat, ini min 3 dikuadratkan. Kalau yang ini yang kuadratnya cuman 3, minusnya enggak. Kalau yang ini Hmm. yang dikuadratkan, minusnya dikuadratkan, Semuanya. nilainya dikuadratkan. Jadi ini nilainya enggak sama. Mm-mm. Kalau ini minusnya tetap minus, 3 dikuadratkan 9. Kalau yang ini minus dikuadratkan, minus dikali minus. Plus kan ya? Iya. 3 dikuadratkan 9. Tuh kan tidak sama. Makanya harus hati-hati. Khususnya kalau kita ikutan cerdas cermat nih. Kalau kita Hmm. ikutan cerdas cermat tuh harus hati-hati karena nanti Dewan Juri bacain soal, kalau kita tidak cermat gitu ya, mendengarkan itu kuadrat atau dikuadratkan bisa salah.